Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 3,84% pada akhir perdagangan Selasa kemarin. Namun IHSG sempat anjlok 6% pada sesi pertama. Bursa Efek Indonesia bahkan sempat menghentikan sementara perdagangan saham pada sesi satu kemarin karena turun lebih dari 5% ke level 6.146,91. Kejatuhan IHSG diawali dengan rontoknya saham-saham unggulan atau blue chips seperti bank-bank besar dan emiten teknologi raksasa milik konglomerat dan anjloknya IHSG menjadi satu-satunya indeks di kawasan Asia yang tertekan. Untuk mengelaborasinya, sudah melalui sambungan virtual, analis dan praktisi pasar modal, Bapak Alfred Nainggolan. Selamat pagi, Pak Alfred. Halo, selamat pagi. Ya, Pak Alfred, kalau bicara mengenai anjlok IHSG, tadi bahkan Direktur BI mengatakan bahwasanya memang ini sudah terlihat dalam beberapa pekan sebelumnya. Apakah ini juga mencerminkan adalah masalah struktural ekonomi Indonesia? Karena kita perlu melihat banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sudah diambil yang memang inline dengan investasi. Dan di sisi lain adanya alarm peringatan serius untuk perekonomian Indonesia, Pak. Ya, kalau kita lihat mencermati perdagangan kemarin ya, khususnya tadi ketika bursa kita koreksinya cukup dalam, di atas 5%, memang kita masih dalam tren penurunan. Kalau kita lihat koreksi bursa yang terjadi dalam beberapa hari lalu dipengaruhi oleh kondisi existing yang ada ya, baik itu sentimen, eksternal khususnya yang menjadi porsi terbesar. Dan kalau kita lihat perdagangan kemarin memang, ada aksi jual yang lebih besar yang cukup tinggi yang terjadi di perdagangan kemarin oleh investor asing. Tapi kalau kita lihat memang tadi, akumulasi asing atau net sell asing ini kan memang sudah berlangsung, cukup panjang ya dalam beberapa hari, ke belakang khususnya tadi dimulai sejak, bulan Februari. Cuma memang, kejadian kemarin ketika terjadi aksi jual yang lebih besar lagi oleh asing, ternyata, tadi bahwa, antisipasi atau sikap investor, kita baik itu yang foreign dan juga terkhusus domestik juga tidak terlalu cukup berani ketika harga turun cukup signifikan, mereka tidak berani melakukan aksi beli sehingga sehingga diharapkan mampu bisa menahan penurunan harganya. Justru, terjadi mungkin yang dikatakan tadi wait and see. Wait and see ini kan bisa dikatakan bahwa minat pasar terhadap, melakukan pembelian juga tidak terlalu, cukup tinggi sehingga ini yang membuat tadi bahwa harganya jadi koreksinya jauh lebih dalam dan ini yang terjadi pada perdagangan kemarin. Jadi memang pure sehingga memang yang menjadi catatan adalah kenapa tadi bahwa minat, investor kita ketika harga saham sudah turun cukup jauh, sementara fundamental masih cukup bagus, kenapa tidak punya kepercayaan diri dan ini juga dipengaruhi oleh sentimen-sentimen domestik khususnya. Itu yang mengapa, terjadi ketika bursa global relatif sangat positif kemarin, tapi bursa kita justru koreksi juga cukup, dalam. Jadi memang tadi ada permasalahan confident yang cukup tinggi dan ini mungkin tidak lepas dari permasalahan isu-isu yang beredar ya. Kita lihat memang dalam beberapa hari ini memang pasar selalu disuguhkan dengan berita, korupsi, PHK, bahkan sampai rumor tadi, reshuffle untuk, Kementerian Keuangan, khususnya tadi Bu Sri Mulyani. Jadi hal-hal seperti ini yang tadi memang membuat confident pasar juga, turun cukup signifikan. Dan kalau kita lihat kemarin begitu pasca kunjungan dari DPR, bahkan kita lihat tadi malam ketika Kementerian Keuangan juga melakukan, public expose ya terkait dengan tadi bicara masalah, pasar surat berharga, kondisi dan juga menjawab rumor, kita melihat bahwa mulai terjadi confidence sehingga terjadi recovery terhadap IHSG. Tapi kembali lagi bahwa recovery ini memang, kemungkinan juga sifatnya bisa jadi sementara karena kita tidak tahu seberapa besar gelombang kembali terjadi terhadap aksi jual asing terhadap saham-saham, big cap, kita. Pak Alfred, kalau saya baca ini dalam sebulan terakhir sudah ada 10 triliun modal asing atau capital outflow keluar dari bursa ataupun dari market Indonesia. Ketidakpercayaan mereka terhadap kondisi internal Indonesia seperti yang merupakan salah satu faktor dominan. Kalau Anda bisa memberikan variabel-variabel apa saja selain tadi adanya isu, kemudian juga banyaknya kasus korupsi yang terungkap akhir-akhir ini, apakah memang ada kebijakan-kebijakan yang tidak mendapatkan trust ataupun kepercayaan daripada market internasional, Pak? Iya, kalau berdasarkan, base concern saya pada sisi jual asing ya. Kalau kita lihat tahun kemarin aksi jual masif, kepada saham-saham seperti Telkom dan juga Astra Internasional. Tahun ini kita lihat saham-saham 4 bank besar kita menjadi, kontribusi terbesar dalam penyumbang, net sell asing ya, dari Januari sampai Maret. Dan kalau kita lihat bahwa aksi jualnya memang sifatnya juga cukup besar ya.
biasanya concern dengan penjualan besar ini lebih kepada concern-concern yang cukup fundamental, bukan faktor terbesarnya kepada isu-isu short term ya. Mhm. Jadi kalau kita lihat mungkin bisa jadi memang tadi ada potensi terjadi rotasi ya terhadap skala aset saham yang terjadi dari investor asing, dan mungkin ini nanti kita akan melihat bahwa endingnya penjelasan nanti akan kita lihat bagaimana nanti di semester pertama ini secara keseluruhan apakah memang terjadi penambahan dari investasi asing di beberapa negara regional Asia, di mana kita memang mengalami penurunan. Nanti kita akan lihat nanti bagaimana datanya. Yang kedua bisa juga adanya daya tarik yang lebih besar tadi ya dari negara-negara lain. Kita tahu memang pada kondisi pasca Trump memang ada beberapa adjustment yang dilakukan terhadap ekonomi global, karena kita tahu memang bahwa permasalahan-permasalahan perang dagang tentu akan mempengaruhi beberapa pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, khususnya kita juga yang berimbas terhadap regional Asia. Yang ketiga memang ya tadi mungkin ada beberapa faktor mandatori, artinya mandatori yang sifatnya institusi yang memang dilakukan oleh investor-investor asing terhadap kebijakan investasi di saham-saham negara-negara berkembang. Jadi kalau kita lihat lebih kepada sisi supply-nya ya, kalau mencermati tadi terkait dengan aksi jual. Memang tadi yang menjadi permasalahan adalah bahwa aksi jual yang masif tersebut ternyata tidak diimbangi oleh minat beli, dan memang Mhm. minat beli memang diharapkan dari domestik ya, ketika aksi jual asing berharap tadi bahwa ada lawan dari sisi demand, yaitu domestic investor. Tapi kita tahu sendiri bahwa karakteristik investor kita juga masih banyak dipengaruhi oleh herding behavioral ya, perilaku ikut-ikutan. Ketika asing jual juga lokal kita juga banyak melakukan penjualan. Tapi overall kalau kita lihat bahwa confident domestik kita memang bisa dikatakan mengalami penurunan, karena tidak hanya bicara masalah faktor eksternal yang cukup berat di internal kita, domestik juga tadi begitu banyak informasi-informasi yang cukup berat yang diterima oleh investor, yang hampir keseluruhan juga bicara masalah kondisi yang kurang baik ke depan. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa informasi yang masuk ke pasar kita, termasuk kepada investor-investor kita, khususnya tadi retail, tidak hanya berita fakta, tapi juga banyak juga yang sifatnya rumor bahkan hoax. Dan ini yang kadang-kadang menjadi penyebab tadi dari sisi perilakunya memberikan persepsi yang kurang bagus, atau memberikan fear yang cukup besar terhadap pasar, sehingga ini yang menyumbang terhadap tadi wait and see atau animo yang rendah terhadap kemauan membeli saham ketika harga sedang turun. Mhm. Pak Alfred, mungkin kita bisa sedikit memberikan informasi apa itu trading halt yang dilakukan oleh Bursa Efek untuk menahan perdagangan pada hari kemarin. Kalau kita mengevaluasi ketika COVID-19 juga pernah dilakukan. Apakah langkah ini cukup efektif untuk tadi ya meningkatkan kepercayaan publik dan menahan makin ambruknya bursa pada perdagangan hari Selasa kemarin, mengingat memang banyak sekali sentimen internal yang justru membebani bursa kita kalau kita bandingkan dengan bursa kawasan Asia Pasifik sendiri, Pak. Ya, kalau kita lihat memang tadi historis pergerakan saham, atau kita lihat dinamika di pasar, memang ada yang namanya herding behavioral ya, artinya memang perilaku ikutan. Jadi ketika ada investor besar, khususnya tadi asing, melakukan aksi jual, biasanya ini diikuti oleh investor kecil atau domestic investor. Dan kondisi-kondisi ini yang kadang-kadang ketika memuncak ini yang dinamakan dengan yang namanya panic selling. Jadi pemberlakuan trading halt yang berlaku sejak pandemi juga dulu ditujukan untuk kondisi yang seperti ini. Artinya memang ketika bursa dilakukan perhentian sementara, diberikan ruang bagi investor untuk mulai mencermati informasi yang ada. Jadi memberikan ruang untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih luas lagi, sehingga berharap bahwa kondisi panic selling tadi mulai berkurang. Dan memang kalau kita lihat bahwa ini memang sangat efektif ya, kalau kita lihat pasca ketika COVID yang sudah banyak terjadi, bursa kita dihentikan karena kenaikan di atas 5%, dan ternyata begitu pasca penghentian trading halt atau ketika dibuka kembali memang terjadi recovery. Dan pada trading halt yang terjadi kemarin juga kita lihat pasca trading halt memang sempat mengalami penurunan, tapi terjadi recovery yang cukup cepat juga. Jadi memang ini cukup efektif, karena tadi sekali lagi memang bicara masalah ini adalah
memberikan ruang bagi pasar untuk berpikir lebih dalam lagi. Karena tadi kalau tidak dilakukan perhentian, kemungkinan kondisi panic selling bisa akan terjadi. Dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa memang sudah terjadi masalah karena kondisi panic selling juga menjadi sebuah masalah besar. Panic selling karena faktor tadi adanya informasi yang tidak bisa diterima oleh investor atau pasar, sehingga regulator perlu memberikan ruang bagi investor untuk mendapatkan informasi tersebut. Mungkin ini juga perlu menjadi catatan bagi regulator bagaimana tadi bahwa asupan informasi kepada pasar memang harus bisa lebih cepat ya, terkhusus tadi dari pemerintah terkait dengan beberapa isu-isu yang cukup sensitif. Kita Mhm. melihat bahwa ada respon yang kurang cepat dilakukan pemerintah terhadap isu-isu yang sifatnya negatif atau kurang bagus. Padahal kita tahu bahwa informasi itu masih kategori rumor atau bahkan hoax. Nah, hal-hal sepertinya mungkin yang menjadi pembelajaran bagaimana eh, ini sangat berpengaruh terhadap volatilitas market. Jadi sekali lagi bahwa memang dari sisi volatilitas yang tinggi bisa memberikan ruang yang bagus bagi trading ya. Tapi sekali lagi bahwa volatilitas market juga berkontribusi terhadap resiko suatu bursa. Jadi ini juga perlu menjadi catatan juga bagi pemerintah. Pak Alfred, terakhir kalau kita melihat bagaimana kondisi panic selling ini masih akan menjadi momok terhadap perdagangan market, mengingat kalau secara global Amerika Serikat masih menantikan kebijakan The Fed terkait dengan suku bunga yang akan dirilis hari ini. Kemudian juga kalau kita melihat bagaimana pemerintah Indonesia bisa memberikan kebijakan yang memberikan trust dan rasa nyaman buat para investor untuk kembali berinvestasi di tanah air, Pak. Sedikit, Pak. Ya, kalau kita lihat memang tadi bahwa eh, kita juga agak sulit mengatakan bahwa apakah kemarin sudah pada level terendahnya, karena kalau kita lihat bahwa motornya adalah aksi jual asing, dan kalau kita lihat aksi jual asing sepertinya sulit untuk kita katakan bahwa kemarin pada level tertingginya. Kita melihat masih ada peluang tadi asing melakukan penjualan pada beberapa big cap. Kalau kita lihat dalam beberapa hari ini BCA atau di year to date kita lihat BCA Mandiri menjadi aksi jual tertinggi asing, dan masih banyak beberapa big cap lainnya yang kemungkinan besar bisa juga dilakukan aksi penjualan asing, sehingga eh, tekanan terhadap pasar dari aksi jual asing memang ini masih akan menjadi momok terbesar dalam beberapa hari ke depan. Tinggal bagaimana tadi bicara masalah minat beli atau tadi animo pasar terhadap saham-saham yang sudah turun cukup dalam. Jadi concern saya di sana, tapi sekali lagi bahwa tadi sampai sejauh ini kalau kita lihat bahwa statement dari Kementerian Keuangan terkait dengan pasar obligasi kita masih cukup kuat dan cukup solid ya. Kita tahu bahwa pasar surat berharga, surat utang cenderung menunjukkan bagaimana memang bahwa ketika terjadi minat yang bagus di sana, artinya confident pasar terhadap kondisi ekonomi jangka panjang kita masih cukup baik. Ini kita melihat bahwa kemarin disampaikan oleh Bu Sri ya, bagaimana yield kita relatif masih cukup kuat, tidak mengalami kenaikan, dan kita lihat juga minatnya juga masih tinggi terhadap SBN kita. Jadi ini memang menunjukkan bahwa sebenarnya asing juga masih cukup confident terhadap ekonomi kita. Jadi hal-hal seperti ini yang tadi yang seharusnya memang membuat tadi bahwa seharusnya kondisi panic selling mungkin harus berkurang ketika informasi-informasi seperti ini bisa terus diupdate kepada pasar. Baik, Pak Alfred, terima kasih untuk perbincangannya. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih.